Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Viera Marsadita, Prodi Teknik Informatika, Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan percabangan pada bahasa pemrograman Python. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Percabangan ada 4 bentuk, yaitu pernyataan if, else, pernyataan if else, dan yang terakhir percabangan bersarang. Percabangan atau perkondisian merupakan cara kita mengambil satu pilihan atau kondisi yang benar di antara lebih dari satu kondisi yang ada. Kondisi benar dipilih, maka program langsung mengeksekusinya sesuai dengan maksud. Percabangan di Python merupakan blok kode. Ini berarti akan ada identasi di dalamnya. Penjelasan tentang pernyataan if. Statement if atau pernyataan if merupakan pernyataan yang akan mengeksekusi suatu kode di dalamnya jika kondisi yang ditetapkannya bernilai benar atau true, sedangkan ketika kondisi bernilai salah atau false, maka akan diabaikan. Contohnya bisa dilihat, dan sedangkan jika kondisi salah maka tidak akan dieksekusi. Contohnya bisa dilihat di sini. Dan jangan lupa juga tentang identasi. Contohnya bisa dilihat selanjutnya, yaitu pernyataan if else. Pernyataan elif hampir sama dengan pernyataan if. Yang membedakan adalah pernyataan elif digunakan saat kondisi yang banyak, lebih dari 2, dan penggunaannya setelah pernyataan if seperti ini. Ini contohnya bisa dilihat. Kemudian selanjutnya ke pernyataan if else. Terkadang kita juga sangat membutuhkan suatu kondisi bernilai salah ketika data yang diproses tidak memenuhi kriteria kondisi manapun. Maka untuk mengakalinya kita gunakan pernyataan else. Pernyataan ini akan dijalankan sebagai pilihan terakhir ketika semua kondisi sebelumnya tidak ada yang bernilai benar. Makanya ia ditempatkan di akhir perkondisian. Contohnya bisa dilihat. Dan selanjutnya ke percabangan bersarang. Sebuah percabangan atau perkondisian disebut bersarang jika di dalamnya terdapat perkondisian lagi. Contohnya bisa dilihat. Kita punya variabel angka dengan nilai 2. Kemudian variabel angka diperiksa apakah dia 0 atau bukan. Jika bukan, masuk ke perkondisian pertama. Kemudian dicek kembali apakah dia termasuk bilangan ganjil. Ternyata tidak. Turunlah dia ke kondisi kedua. Pada kondisi kedua, variabel angka diperiksa apakah ia termasuk angka genap, dan ternyata iya, dia memenuhi syarat kondisi kedua. Masuklah dia ke kondisi kedua. Namun di kondisi kedua punya syarat lagi.
untuk dipenuhi agar variabel kedua bisa ditentukan dia masuk kategori genap, positif, atau negatif. Ternyata setelah dicek, nilai 2 termasuk nilai positif. Selanjutnya, program menampilkan info bahwa isi dari variabel angka yang merupakan angka 2 merupakan bilangan genap positif. Baiklah, itulah penjelasan tentang percabangan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.